orang-orang satu kampung itu kan melihat Mas, Ya. bahwa Mas Wahyudi ini kan dimakamkan, ya sudah dibawa, ya seperti jenazah pada umumnya lah ya, Ya. dimandikan, dikafani, disolatkan, bahkan dibawa ke tempat pemakaman umum. Padahal orang-orang satu desa tahu bahwa Mas Wahyudi ini kan sudah meninggal, Udah mati ya. sudah mati. Jadi perasaannya Mas Wahyudi ini di situ dia hanya satu malam atau satu hari, tapi ternyata di alam manusia sudah 7 hari. Itu Masya Allah Mas, Ya. Allahu Akbar. Kuasa Allah tuh memang bener-bener Mas, hebat. Ada ya. Ternyata Mas, yang ada di kuburan tersebut, yang ada di makom tersebut, itu bukan jasadnya Mas Wahyudi, tapi itu gedebok pisang. Monggo Mas Abdi jelaskan kenapa kita itu sering pakai dupa gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dupa di sini hanya sebagai media. Apalagi ini bertepatan dengan malam Jumat, sesuai dengan sunnahnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Allah pun dan Rasulullah juga sangat mencintai dengan harum-haruman. Nah, dan ini juga sebagai wasilah untuk penyambung doa, ya bukan apa-apa. Karena sebelum saya memulai pun saya membaca tawasul, ya kirim hadiah kepada kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para wali-wali yang ada di sini, ya sesepuh-sesepuh yang membuka desa di daerah tempat panjenengan, beserta dengan kaum muslimin dan muslimat semuanya. Itu seperti aja Mas ya. Iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang setia dan selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Pokoknya siapin kopi dan cemilan biar kalian ini selalu menikmati cerita dari narasumber cerita-cerita horor dan mistis. Bagi pemirsa dimanapun kalian berada, saya doakan dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian ini selalu sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun yang menyaksikan di channel Kang Jin Misteri. Pokoknya absen ya, komen sebanyak-banyaknya, pokoknya kalian harus absen dari manapun kalian berada, absen. Mas Abdi ini akan berbagi pengalaman cerita mistis dari salah satu seseorang pernah bekerja di sebuah warung sembako, dan di situ dia menjadi tumbal pesugihan dari warung tersebut. Sangat sakral dan sangat menegakkan sekali, sudah jadi tumbal. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas Abdi cerita ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini pernah dialami oleh seseorang teman, ya. Jadi saya ini kenal tanpa sengaja. Berkenalan, sebenarnya aku punya teman seperti jenengan punya teman. Nah, teman jenengan itu memperkenalkan, namanya itu Mas Wahyudi. Mas Wahyudi ini bekerja di toko kelontong, ya, masih di sekitaran Jawa Tengah. Jadi nggak saya sebutkan tempatnya karena sudah sangat masyhur dan sudah sangat terkenal. Kalau saya sebut kotanya di mana, semua insya Allah pasti tahu. Karena ini kisah ini memang pernah bikin buat geger, ya, di wilayah Jawa Tengah khususnya, bikin geger banget lah. Jadi Mas Wahyudi ini seorang anak yang yatim piatu, meninggal oleh ayah dan ibunya. Demi untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, dia akhirnya melamar pekerjaan di salah satu toko kelontong sebenarnya, ya. Miliknya, sebut saja namanya Nyonya Siska. Ya. Nyonya Siska ini memang terkenal, ya, sebagai pemilik bos besar.
Dia ini perawakannya cantik memang, walaupun udah setengah tua. Dia ini karakternya memang karakter dingin, orangnya tuh dingin. Ya, galaknya minta ampun, cerewetnya juga minta ampun. Bu Siska ini, ya Nyonya Siska ini tuh punya cabang toko kelontong itu lebih dari 3. Udah besar ya. Ya, lebih dari 3 toko kelontongnya. Dan apa ya, istilahnya yang menjadi ciri khas Ibu Siska ini tuh orangnya itu suka pamer kekayaan. Sombongnya minta ampun, ya. Jadi istilah pamer kekayaan itu seperti apa sih? Ya, jadi seluruh jari-jari Ibu Siska ini tuh ya ada selalu memakai cincin. Perhiasan cincin itu cincin terbuat dari emas. Itu nggak lebih dari satu itu. Belum yang dari gelangnya, kalungnya, anting-antingnya. Selalu kelihatan gitu. Iya, jadi seolah-olah itu Ibu Siska ini tuh seperti toko emas berjalan. Dan dikenal oleh lingkungan warga itu memang orang yang paling sombong, yang paling kikir, yang paling galak, yang paling cerewet. Dan Ibu Siska ini tuh punya beberapa karyawan. Banyak karyawan itu banyak. Terutama laki-laki yang dibutuhkan. Lah, Mas Wahyudi ini ya bekerja di tempatnya Ibu Siska ini belum lama, Mas, sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Dia ini menggantikan salah satu karyawannya yang meninggal dunia. Ternyata temannya yang karyawan yang meninggal dunia itu ternyata apa, Mas? Tetangga satu kampung sama Mas Wahyudi. Dan yang menjadi kejanggalannya apa, Mas? Tetangganya Mas Wahyudi ya, yang menjadi karyawan dari Ibu Siska itu meninggal di saat jam makan siang. Jam makan siang. Jam makan siang meninggal karena tersedak makanan. Iya, perkara sepele kan. Dan itu meninggal di tempat langsung gitu. Iya, meninggal di tempat. Itu udah menjadi apa ya, istilahnya tuh orang-orang tuh curiga sebenarnya. Berhubung belum ada bukti, jadi orang-orang yang di sekitar tempatnya Ibu Siska ini berjualan ya paling hanya kasak kusuk lah, gosip seperti itu kan. Sebenarnya dari beberapa orang tuh curiga dengan hasil kekayaannya milik Ibu Siska ini. Karena setiap tahun itu pasti kekayaannya itu bertambah berkali-kali lipat, bahkan bisa membeli toko lagi. Nah, singkat ceritanya seperti ini, Mas. Ketika Mas Wahyudi ini bekerja sebagai kuli panggul. Dia mulai bekerja dari jam 7 pagi sampai malam. Dia bekerja di tempat Ibu Siska ini demi untuk membiayai hidupnya sendiri. Karena memang dia sadar diri bahwa dia adalah orang yang tidak mampu. Bahkan andai kata pun meminta bantuan kepada saudara-saudaranya, Mas Wahyudi ini termasuknya orangnya yang gampang rikuh, serba nggak enak hati. Karena apa? Melihat saudara-saudaranya sendiri aja hidupnya sama-sama susah, sama-sama miskin. Jadi kalau menurut pemikiran Mas Wahyudi ini, kalau ditambah dengan adanya aku, mungkin mungkin tetap bisa diterima. Saudara-saudaranya tetap bisa memberikan makan, tapi itu kan hanya untuk 1 hari 2 hari dan tidak seterusnya. Akhirnya dia
untuk memutuskan lebih baik mandiri dengan cara bekerja di tempatnya Ibu Siska. Walaupun itu sudah banyak orang-orang yang menentang, banyak orang-orang yang ibarat kata menasehati ya, supaya untuk tidak bekerja di tempatnya toko kelontongnya Ibu Siska ini. Iya. Akhirnya mau nggak mau tanpa dihiraukan ya nasihat-nasihat dari orang-orang terdekat ya. Mungkin karena orang-orang tersebut takut kenapa-kenapa. Dalam perjalanannya Mas Wahyudi ini bekerja 3 bulan Mas, ini tiba waktunya Mas, jam waktu makan siang. Seperti halnya dengan karyawan-karyawan yang lain, jam makan siang, Ibu Siska ini memberikan makanan untuk karyawannya. Jadi di situ tuh tidak dikasih uang makan, tapi dikasih makanan. Makanan itu termasuknya apa ya? Mewah kalau saya bilang ya. Kadang ada yang menunya pakai daging rendang, ya. Ada yang menunya bukan nasi, terus ayam bakar atau kayak fried chicken seperti itu. Jadi apa yang jadi permintaannya si karyawan ini sama Ibu Siska diturutin Mas. Berarti request ya. Iya, walaupun itu dasarnya memang Ibu Siska ini sebagai bos itu memang galak. Pelitnya minta ampun. Nah, kejadian ketika Mas Wahyudi ini makan siang bersama teman-temannya, naasnya apa Mas? Mas Wahyudi ketika makan tersedak. Tersendat. Ya, tersedak. Ketika Mas Wahyudi ini sudah ya makan 3 suapan atau 5 suapan, itu tersedak Mas. Tersedak, Mas Wahyudi pun cepat-cepat ambil air minum ya, untuk menghilangkan tersedak tersebut ya. Tapi ternyata apa Mas? Tersedak ini nggak mau hilang. Bahkan sudah disodorkan beberapa teman-temannya air minum supaya tersedak ini cepat hilang. Tapi nyatanya nggak hilang-hilang. Lama-kelamaan tubuhnya Mas Wahyudi ini limbung dan akhirnya pingsan. Melihat teman-temannya ini melihat Mas Wahyudi ini pingsan, tidak sadarkan diri, cepat-cepat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan pertama. Ketika nyampe di puskesmas, hasil diagnosa dari dokter yang bekerja di puskesmas ini menyatakan bahwa Mas Wahyudi ini dinyatakan telah meninggal dunia. Kaget, teman-temannya kaget Mas, histeris semua kan. Iya. Nggak mungkin dok, coba dicek lagi. Ternyata memang benar, dari denyut nadi, detak jantung sudah nggak ada Mas. Akhirnya tersebarlah berita bahwa Mas Wahyudi ini meninggal gara-gara tersedak makanan. Nah, Langsung seketika itu. langsung geger Mas, berita itu menyebar. Dan akhirnya apa Mas, istilahnya itu apa ya, ya teman-temannya itu pada kaget, pada shock kan ya. Ada yang sempat bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Bahkan sampai teman-temannya itu kan, singkat ceritanya itu kan melayat ya, melayat di rumahnya Mas Wahyudi ini. Ya masih ada yang sebagian warganya, tetangganya, bahkan dari karyawan-karyawannya itu ada yang bergosip Mas, ini sepertinya memang nggak ada yang janggal, ada yang aneh. Ya ada satu temannya yang menimbali juga kan, yang kita kan tidak tahu semua. Ya, yang namanya umur seseorang itu kan Allah bisa mengambil jalannya kan lewat apa saja caranya. Ya sebagian besar temannya juga ada yang ngomong, ya saya tahu, tapi kalau dilihat dari kita, maksudnya dari karyawan-karyawan yang melihat itu kan kayak ada yang aneh Mas. Soalnya temennya yang dulu-dulu itu meninggal juga karena tersedak makanan. Posisinya juga di waktu jam makan siang. Sama ya? Ya. Lah akhir singkat ceritanya ini Mas, ya pemakamannya Mas Wahyudi ini diurus secepat mungkin Mas, oleh orang-orang terdekatnya kan, termasuk dari saudaranya, dari tetangga. Ketika dimakamkan Mas, ya orang-orang satu kampung itu kan melihat Mas, bahwa Mas Wahyudi ini kan dimakamkan.
ya sudah dibawa, ya. Ya, seperti jenazah pada umumnya lah ya, Ya. dimandikan, dikafani, disolatkan, bahkan dibawa ke tempat pemakaman umum. Bahkan semua orang satu desa itu melihat bahwa Mas Wahyudi ini dimasukkan ke liang lahat dan ditimbun pakai tanah. Nah, ini cerita yang beda lagi, Mas, yang dialami oleh Mas Wahyudi. Mas Wahyudi itu seolah-olah itu tidur, rasanya tuh kayak tidur, ataupun kalau orang bilang seperti pingsan, itu ditendang, Mas. Ada yang bangunin dengan cara ditendang. Tubuhnya Mas Wahyudi ini ditendang. Ketika Mas Wahyudi ini bangun, kagetnya luar biasa. Iya. Karena melihat siapa yang menendang tuh sosoknya tinggi, besar, ya, rambutnya itu panjang, taringnya itu keluar, matanya itu merah melotot, badannya itu katanya kayak keker atau gimana ya, kuku-kukunya panjang. Dan ada satu ciri khasnya, Mas. Warnanya itu agak kayak warna hijau. Ya, di bagian kemaluan itu kayak ada penutupnya. Pakai pampers itu. Ya, bukan pampers, istilahnya apa ya? Kayak cawet, tapi apa itu? Celana dalam. Iya, tapi apa istilahnya? Ya, dari kayak kain kafan, tapi bentuknya seperti itu. Menutupi di area selangkangannya si makhluk tersebut. Yang mungkin orang zaman sekarang bilangnya itu buto ijo. Warnanya hijau ya? Iya. Itu ketika makhluk tersebut itu menendang tubuhnya Mas Wahyudi itu kebangun saking kagetnya, juga takutnya setengah mati. Karena melihat di hadapan dia tuh ada sosok seperti itu. Kasar Dan, dan sosok tersebut itu ngomong, bentak, bangun kamu, ayo ikut aku. Ditarik, Mas, kakinya Mas Wahyudi, ditarik tanpa mengenal rasa belas kasihan. Ya. Mas Wahyudi ini mau ngomong tapi takut, karena dengan melihat sosok bentuknya aja sudah nyeremin. Mau dibawa kemana itu dia nggak sebenarnya mau ngomong, tapi dia urungkan. Ya. Karena melihat sosok wujudnya yang sangat benar-benar mengerikan. Ketika diseret itu, dia itu melewati apa ya, yang jadi kagetnya Mas Wahyudi ini, tempatnya itu juga nggak umum. Temennya? Tempatnya. Suasananya itu nggak umum, Mas. Langit itu warnanya merah. Nggak ada tanaman. Gersang panas. Itu nggak ada yang namanya siang, nggak ada yang perputaran seperti pagi dan petang, nggak ada. Itu langit warnanya merah. Dan tumbuh-tumbuhan di situ nggak ada yang tumbuh, gersang itu, Mas. Ketika ditarik oleh makhluk tersebut, oleh buto ijo itu, ya, terus dia itu seolah-olah kayak dilempar. Kasar banget ya, Mas? Ya, bangun kamu, kerja sekarang kamu. Disuruh kerja? Kerja. Sebelum dia mulai beraktivitas atau bekerja, Mas Wahyudi ini kan bangun, Mas. Ya. Berdiri melihat sekelilingnya. Melihat di situ tuh banyak yang pemandangan-pemandangan yang benar-benar bikin hati ini miris. Kalau panjenengan yang ngalamin sendiri itu pasti pingin cepet-cepet sadar, pingin cepet-cepet pulang atau pingin cepet-cepet pergi dari sana. Suasananya kayak apa sih, Mas? Jadi pas waktu itu Mas Wahyudi ini menceritakan yang beliau lihat itu banyak orang yang disiksa. Disiksa. Dengan jalan ada satu disuruh bekerja. Iya, kerja paksa mungkin. Ya, kayak kerja paksa seperti itu. Kerja paksa. Ada yang bekerjanya dengan cara menarik kereta. Menarik kereta? Ya, menarik kereta. Terus ada lagi yang bekerja memikul suatu beban, entah itu beban apa yang dia pikul. Kalau berhenti, dicambuk. Dan ada lagi satu yang paling miris lagi, itu perempuan yang dia lihat. Itu perempuannya itu memakai apapun.
di situ nggak bekerja Mas, tapi dijadikan budak oleh buto ijo tersebut. Di alam sana gitu. Iya, Kok bisa kayak gitu ya? iya, itu nyata real. Dijadikan Kalau yang budak. perempuan itu posisinya tuh dia nggak memakai penutup apapun enggak. Mm-mm. Dan di situ dia dijadikan sebagai budak oleh makhluk tersebut. Dan ada lagi orang yang tiduran Mas di pintu luarnya kloset atau WC. Heeh. Itu sebagai keset. Orang itu. Itu orang. Yang jadi anehnya, Mas Wahyudi ini disuruh bekerja untuk membersihkan kloset tersebut atau WC. Ya. Jadi bentuknya klosetnya itu nggak sama kayak di alam manusia. Ya. Klosetnya itu lebar, besar. Di situ banyak orang, Mas. Sama suruh kerja gitu ya. Ya, disuruh kerja. Dia mau tanya sama makhluk tersebut, dibentak, Mas. Dia itu udah kena cambukan berapa kali. Karena bekerja, yang namanya bekerja, hanya dikasih makan 1 kali. Kasih makan 1 kali. Makan 1 kali. Ketika dikasih makanan, Mas Wahyudi ini mau makan, dia nggak mau makan, bahkan menyentuh pun nggak mau. Karena apa? Yang dilihat sama Mas Wahyudi tersebut bukan makanan, tapi belatung. Tapi orang-orang ya yang mungkin ya yang pernah menjadikan tumbal tersebut atau apapun itu nggak tahu, atau orang yang memang melakukan perjanjian persugihan tersebut, itu makan saja Mas dengan lahapnya. Tapi kalau Mas Wahyudi ini nggak mau, jangan. Karena apa? Yang dilihat itu bukan makanan tapi belatung. Menyentuh pun dia nggak mau. Ada satu lagi Mas. Ya. Masih ingat kan dengan cerita yang awal? Ya. Bahwa Mas Wahyudi ini kan menggantikan karyawan yang dulu. Ya. Ternyata itu kan karyawan yang dulu tuh meninggal juga kan karena tersedak. Itu kan tetangganya Mas Wahyudi. Mas Wahyudi di situ ketemu dengan tetangga yang meninggal tersebut, yang bekerja sama Ibu Siska tersebut. Yang awal itu kan ya? Iya, dia ada di alam situ dan dia bekerja untuk membersihkan kloset. Sama ya? Ya, dan mungkin qadarullahnya Allah ini masih mau menolong sama Mas Wahyudi. Ketika Mas Wahyudi ini bekerja, dia itu teringat Mas. Ketika waktu kecil, ya Mas Wahyudi itu kan pernah mengaji walaupun itu di kampung. Bahkan hasil hafalannya itu walaupun itu satu, itu masih dia hafal sampai sekarang. Yaitu ayat kursi. Ayat kursi. Ya, dengan refleksnya, ya mungkin pertolongan Allah ya, qadarullahnya itu. Mas Wahyudi ini ingat, istilahnya itu kan santri ya, kalau di kampung itu kan. Dengan hasil hafalannya waktu beliau masih menjadi santri ya, dia membaca ayat kursi Mas. Dari mulai ta'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Setelah Mas Wahyudi ini selesai membaca ayat kursi tersebut, tiba-tiba itu Mas ada cahaya putih yang sangat menyilaukan yang membawa tubuh Mas Wahyudi ini seolah-olah tuh dilempar Mas. Jadi ketika Mas Wahyudi ini membaca ya dari kalimat ta'awud, terus basmalah, terus ayat kursi sampai selesai, itu tiba-tiba muncul ya cahaya putih yang sangat menyilaukan yang membawa tubuh Mas Wahyudi ini. Seolah-olah tubuh Mas Wahyudi ini tuh dilempar Mas. Dilempar di sini bukan dilempar, tapi seolah-olah dilempar supaya tidak masuk di wilayah tersebut. Ketika Mas Wahyudi ini sadar Mas, dari pingsannya, Mas Wahyudi ini melihat sudah tidak di tempat pesugihan tersebut. Jadi tempatnya itu berbeda. Pindah alam tuh. Pindah alam. Ternyata di mana Mas? Di kuburan. Itu qadarullah, pertolongan Allah itu kayak seperti itu. Ketika dia lihat kanan kiri ya, ternyata dia sudah tidak ada di tempat tersebut, di tempat alam pesugihan tersebut. Dia mengucapkan syukur Mas. Dia sujud syukur Mas. Dan akhirnya setelah Mas Wahyudi ini melakukan sujud syukur, dia cepat-cepat pulang. Ketika nyampe ya di rumahnya, itu geger Mas, satu kampung, satu desa itu geger.
dengan melihat kondisinya Mas Wahyudi ini, tubuhnya itu ya, bajunya udah compang-camping, kayak memang seolah-olah tuh melakukan kerja rodi. Wah, di situ Mas Wahyudi ini jadi ibarat kata apa ya, tontonan ia, bahkan seluruh desa ini yang dari kampungnya Mas Wahyudi ini sama tetangga sebelahnya ya, kampung tetangga sebelah itu pada kumpul Mas. Saking penasarannya, padahal orang-orang satu desa tahu bahwa Mas Wahyudi ini kan sudah meninggal, Udah mati ya. sudah mati. Jadi perasaannya Mas Wahyudi ini di situ dia hanya 1 malam atau 1 hari, tapi ternyata di alam manusia sudah 7 hari. Akhirnya ada tetangga ya, di situ ada Pak RT ya, ada tokoh-tokoh masyarakat seperti Pak Kiai, Pak Ustadz kan ya, terus juga ada masyarakat teman-temannya, saudara-saudaranya. Itu kan istilahnya apa ya, bertanya Mas, Interogasi. iya apa yang kamu dari mana saja? Dan akhirnya Mas Wahyudi ini cerita dari awal sampai dia nyampe ke rumah tersebut dalam keadaan memang tubuhnya itu bajunya udah compang-camping. Dan ada salah satu warga memberikan usulan Mas untuk mengecek dengan caranya apa? Mendatangi ke kuburan umum di tempat di mana tubuh Mas Wahyudi ini dikuburkan Mas. Jadi akhirnya oleh Pak Kiai, oleh Pak Ustadz, oleh Pak RT dan tokoh-tokoh masyarakat ya di situ, sama tetangga-tetangga, sama kerabat-kerabat dan saudara-saudara dari Mas Wahyudi ini setuju Mas. Malam itu juga dengan beramai-ramai berbondong-bondong didatangi di tempat di tempat di mana itu jasadnya Mas Wahyudi dikubur. Ketika digali ya, setelah digali kebuka kan makam tersebut, itu Masya Allah Mas, Allahu Akbar, kuasa Allah tuh memang bener-bener Mas, hebat. Ada ya. Ternyata Mas, yang ada di kuburan tersebut, yang ada di makom tersebut, itu bukan jasadnya Mas Wahyudi, tapi itu gedebok pisang. Kuasanya Allah. Tuhan tuh, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Style Mas ya. Itu nggak ada yang mustahil bagi Allah. Aneh. Ya, itu kisah nyata real. Semua desa itu satu orang desa itu tahu Mas. Bahkan itu banyak saksinya yang melihat ya, yang menggotong ya tubuhnya Mas Wahyudi ini dimasukkan ke liang lahat, itu benar-benar tubuhnya Mas Wahyudi. Bahkan sampai ditimbun ya. Sudah dimakamkan. Udah dimakamkan. Itu real, semua orang tuh melihat itu tubuh Mas Wahyudi yang dikuburkan, bukan gedebok pisang. Tapi setelah Mas Wahyudi ini keluar dari alam pesugihan ya, terus nyampe ke tempat tinggalnya, terus di situ diinterogasi sama tokoh-tokoh masyarakat ya, sama tetangga juga. Dan sebagian dari usulan dari tetangganya itu untuk membuktikan benar apa tidaknya kisahnya ini Mas Wahyudi yang pernah dialami dia sendiri, mengusulkan untuk membongkar kuburannya Mas Wahyudi. Setelah terbongkar Mas, lah ini semua orang itu melihat yang dikebumikan, yang dikubur itu bukan jasadnya Mas Wahyudi, tapi gedebok pisang Mas. Geger Mas. Ya, setelah itu Mas, malam itu juga, detik itu juga, nggak pikir panjang itu tetangga desa, tokoh-tokoh masyarakat desa, bahkan aparat kepolisian itu Mas ya, menggeruduk Mas, datang berbondong-bondong ke tempatnya Ibu Siska tersebut. Ada hubungannya ya? Ya karena memang demo. Iya. Wah, yang namanya caci makinan Mas, ya hinaan, dambratan, tamparan, udah nggak bisa dibendung masa itu Mas. Sampai akhirnya ya kepolisian ini mengamankan Ibu Siska untuk diinterogasi di kantor polisi. Yang tadinya sombongnya minta ampun, yang tadinya galaknya minta ampun, detik itu juga ketika itu masyarakat berbondong-bondong ya untuk menghakimi si Ibu Siska ini, Ibu Siska itu nggak bisa berkutik Mas, nggak berani melawan. Tapi memang kenyataannya seperti itu.
Akhirnya diamankan sama polisi, dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan apa yang menjadi penuturan Ibu Siska itu ternyata benar, Mas. Dia melakukan pesugihan. Akhirnya, untuk sementara waktu, Ibu Siska ini dibawa masuk ke penjara. Dimasukkan ke sel. Selama 1 bulan, Ibu Siska ini menghembuskan nafas yang terakhir. Meninggal, Mas. Di dalam sel. Di dalam sel. Menurut penuturan ya sesama temannya yang menghuni satu lapas satu sel di tempat Ibu Siska tersebut ya. Jadi ketika ini penuturan orang yang tinggal bersama Ibu Siska dalam satu lapas tersebut, Ibu Siska itu meninggal di saat ketika mau makan dengan ciri khasnya yaitu sama. Tersedak. Ketika Ibu Siska ini makan, terus tersedia, akhirnya meninggal. Dan setelah kejadian meninggal ini, Mas, Ibu Siska ini kan juga tidak menikah. Mungkin menikah, tapi dia ini bercerai, Mas, sama suaminya dan tidak mempunyai anak. Nah, setelah Ibu Siska ini meninggal, kekayaannya itu habis, Mas. Habis karena kebakaran. Itu nggak ada sisa, satupun nggak ada sisa. Jadi semua kekayaan yang dimiliki Ibu Siska ini, baik itu rumah, mobil, perhiasan, toko kelontong, ya, yang ada 3 cabang atau bahkan 5 cabang menurut penuturan, itu habis semua, nggak ada tersisa satupun. Setelah dia meninggal gitu? Iya. Itu di saat ketika Ibu Siska ini dimakamkan, ya, rumahnya itu kebakaran, tokonya kebakaran. Apa dibilang ini Asia apa, Mas ya? Ya, mungkin itu konsekuensinya ya, seperti itu. Dan meninggalnya juga sama tersedia makanan ya, setelah 1 bulan di sel. Iya. Ini pas waktu Mas Wahyudi melihat orang-orang memakan makanan belatung yang dilihat Mas Wahyudi, apa yang mereka lihat, Mas? Atau sama atau gimana ini? Kalau orang-orang tersebut ya, itu seolah-olah itu hanya makanan biasa, bukan belatung. Iya. Jadi dia itu makan dengan sangat-sangat lahap. Beda penglihatan. Beda penglihatan. Yang dilihat Mas Wahyudi ini ternyata belatung. Iya. Tapi kalau orang-orang yang mereka lihat itu makanan biasa. Iya. Itu Mas Wahyudi ketika membaca ayat kursi ini berapa kali, Mas? 1 kali. Cuma 1 kali. 1 kali. Langsung dijemput dengan oleh cahaya. Iya. Terang gitu ya. Iya. Dan pas waktu ketika dia sadar tiba-tiba di kuburan, tapi nggak di dalam makam ya? Enggak. Itu posisinya di luar makam. Tapi dengan pakaian compang-camping. Iya. Mungkin habis disiksa ya. Mungkin habis disiksa di tempat pesugihan tersebut. Karena itu kan dia itu disuruh bekerja. Iya. Bahkan karena saking capeknya, dia itu kan istirahat, dibilang apa ya, istirahat ya. Tapi di situ nggak boleh istirahat, akhirnya dicambuk. Jadi Mas Wahyudi itu merasakan cambukannya. Terus ketika dia pulang pakaian compang-camping ini ada bekas-bekas cambukan, Mas? Ada. Ada baret warna merah itu di punggungnya. Terus kok bisa ya langsung berbondong-bondong ke rumahnya Ibu Siska itu ya? Ya karena memang kan sebelumnya itu kan memang warga-warga di situ atau orang-orang yang ya ibarat kata berjualan berdagang ya tidak jauh dari wilayahnya Ibu Siska itu memang sudah curiga. Berarti sudah makan tumbal berapa orang, Mas? Itu kalau nggak salah berapa sih ya? Lebih dari 1 kemungkinan. Lebih dari 1. Mungkin Mas Wahyudi ini atau yang terakhir tuh gimana secara tiba-tiba kok bisa terselamatkan ya? Kuasa Allah gitu ya? Ya mungkin qadarallahnya itu kan memang, kalau memang apa ya, kalau saya bilang ini, kalau memang Mas Wahyudi ini belum saat atau ajalnya ini belum tiba, walaupun itu 1000 jin atau 1000 setan pesugihan itu untuk menarik atau untuk mencabut ya nyawanya Mas Wahyudi itu nggak bisa, Mas. Karena itu kan Allah itu kan maha besar, Allahu Akbar. Ini nggak masuk akal, Mas, secara pas waktu makamnya dibongkar ya, pohon pisang ditebak, terus ternyata yang dialami ini berarti benar-benar real badannya Mas Wahyudi, bukan sukma ya?
Ya, itu Ya kan? real. Ketika Mas Wahyudi ini dinyatakan meninggal, Heeh. ya semua tetangga itu kan seperti layaknya manusia Iya. yang meninggal. Itu kan dimandikan. Ya, yang dipegang oleh tetangga orang, ya itu memang tubuh Mas Wahyudi Iya. seolah-olah dimandikan, dikafani, ya, disolatkan, dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Itu semua itu melihat bahwa yang dikuburkan itu jasadnya Mas Wahyudi. Itu menurut ya penglihatan mata dohir kita. Iya. Berarti bukan sukma ya Mas, langsung ya Bukan. jasad sama nyawa sukma di alam tumbal pesugihan ya. Terus yang di alam nyata ini adalah debok pohon pisang. Ini kejadian tahun berapa sih Mas? Itu apa ya? Tahun berapa itu? Kalau nggak salah ini sebelum tahun 2000-an. Belum tahun Ya 2000-an, berarti 2000 ada, 90-an. 2000 pas itu ada. Itu geger itu ada. Berarti berita ini otomatis langsung geger ya Mas? Iya, itu bahkan sempat menjadi diekspos itu. Diekspos? Iya. Mungkin kalau zaman sekarang kalau ada WhatsApp atau Connect, Oh ya sudah masuk ke YouTube. YouTube pasti ya. Iya, pasti. Itu dulu mungkin belum ada Android ya. Itu masuknya di majalah kalau nggak salah. Majalah. Iya. Berarti tetap viral ya Mas ya? Viral. Tapi masuknya majalah dan koran mungkin ya. Ya seperti itu. Tapi masih di wilayah Pekalongan Mas? Masih wilayah Jawa Tengah. Tapi dia dulu masih hidup atau sekarang masih hidup Mas? Sekarang saya nggak tahu karena beliau ini merantau ya. Oh merantau. Merantau. Nggak tahu di sana nih meninggal atau enggak karena di Jawa Tengah di sini kan dia nggak mempunyai keluarga lagi ya. Sudah nggak mempunyai orang tua sudah meninggal semua. Meninggal secara tiba-tiba dengan tersedia makanan ya. Masuk akal, berarti dia memakai pesugihan Buto Ijo ya Mas. Ya waktu Mas Wahyudi ini ditendang langsung dilempar ke alam tumbal pesugihan. Dan alamnya ini cahayanya warna merah ya. Berarti apa bisa dibilang alam apa ya Mas? Wallahu alam ya. Itu memang kebanyakan alam-alam seperti itu, alam-alam tumbal pesugihan seperti itu Mas. Ada berapa orang di situ Mas? Itu banyak. Banyak. Puluhan itu. Ngeri banget ya. Berarti Mas Wahyudi ternyata masih hidup ya, dan ini ternyata memang benar kuasa Allah, dan waktu zaman itu sudah viral tapi masuk majalah atau koran diekspos juga ya Mas? Iya. Ini benar Ibu Siska ini ternyata yang jadi tersangka sampai masuk sel ya. Oke, berarti ini cukup ya Mas ya? Cukup. Oke guys, inilah cerita dari Mas Abdi ya tentang pesugihan, tumbal pesugihan yang ternyata pas waktu dia meninggal masuk ke alam mereka disiksa dan untuk kerja, ternyata di alam dunia sudah menjadi pohon pisang. Kalkulasi waktu di alam jin atau alam Buto Ijo ini ternyata 1 hari 1 malam, tapi di alam dunia ternyata sudah 7 hari. Berarti sudah dibaca tahlil ya Mas? Ya sudah. Ya. Oke itu Mas kan Abdi jadi bikin gegernya orang tersebut kan seperti itu. Semua orang tuh menyatakan bahwa tubuh Mas Wahyudi ini meninggal dan dikuburkan selama 7 hari 7 malam. Ternyata pas waktu terakhirnya Mas Wahyudi ini pulang. Iya. Oke Mas Abdi, ini sudah panjang lebar cerita nih, apa yang pelajaran kita petik ya tentang tumbal pesugihan yang di alam nyata dan alam mereka gitu. Ya pesan saya cuma satu ya, tetap selalu berhati-hati lah. Dimanapun kita berada, kita mau ya istilahnya mau merantau, mau bekerja dimanapun tetap harus berhati-hati. Dan jangan lupa satu, kita jalin hubungan kita dengan Allah dengan jalan yaitu berzikir. Ketika kita keluar untuk melakukan aktivitas apapun itu, entah itu kita mau main, entah itu kita mau bekerja, jangan lupa selalu baca doa. Kan Nabi kita kan mengajarkan kan, ketika kita memulai usaha atau kita memulai untuk
melakukan aktivitas kan kita disunahkan atau kita memang diwajibkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita keluar dari rumah kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala Iya. quwata illa billahil aliyil adzim. Itu insya Allah dijaga Mas sama Allah. Dan kita ketika mau makan, mau minum tetap juga ada aturannya kan. Rasulullah juga untuk menganjurkan untuk membaca doa. Ketika kita mau masuk ke kamar mandi, kita juga diwajibkan untuk membaca doa. Semua itu kan menjadi benteng buat kita. Iya. Berarti pas waktu Mas Bayu dibaca, walaupun satu kali ayat kursi, tapi kekuatan Allah ini sangat luar biasa ya Mas ya? Iya, satu yang penting kita ini membaca dengan keyakinan atau ilmu tauhid kita itu benar-benar tertuju kepada Allah. Iya. Jadi keyakinan kita pertolongan Allah itu memang maha dahsyat, itu harus kita tanamkan dalam jiwa kita ini. Mm-mm. Kalau kitanya bacanya ini agak ragu-ragu, ya nggak tahu. Tapi kalau kita, walaupun itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan keyakinan mutlak bahwa Allah akan menolong, itu insya Allah aman, bebas itu. Kalau Allah belum berkehendak kita meninggal, walaupun jin setan mau mengambil, nggak bisa ya Mas ya? Iya, Mm-mm. Sangat merinding sekali ini. Cukup ya Mas ya? ya cukup. Oke guys, inilah cerita dari Mas Abdi. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri. Jadi kita harus banyakin sholawat dan istighfar. Banyakin sholawat lah, walaupun kita nggak bisa baca ayat kursi ya. Walaupun kita membaca satu kali seperti Mas Bayudi ya. Cuma satu kali tapi luar biasa. Kekuatan Allah ini maha besar. Jadi kalau Allah tidak menghendaki ya nggak bisa, walaupun jin setan maupun siluman itu nggak bisa mengambil nyawa kita. Bila Allah belum berkehendak, kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan nyampe sini saya pamit, Kancing Misteri Kisah Seram dari pelosok dunia.